Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatun Nurkasana, biasa dipanggil Inayah dengan 3 digit NIM akhir 048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum mekatronika. Materi pertama yaitu terkait bearing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Inayat Nurkasana dengan 3 digit NIM akhir 048, dan juga rekan saya yaitu Fahmi Yuda Susetyo dengan NIM akhir 064. Yang pertama, ada definisi dari bearing. Menurut bahasa Indonesia, bearing adalah bantalan. Dalam ilmu mekanika, bearing adalah suatu elemen pada mesin yang memiliki fungsi sebagai pembatas gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin untuk menjaga agar pergerakan selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing berfungsi juga untuk menjaga poros atau shaft supaya konstan berputar pada sumbu porosnya, atau untuk menjaga suatu komponen yang bergerak lurus agar selalu tetap berada pada jalannya. Setelah membahas definisi secara bahasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas definisi didasarkan pada 4 klasifikasi. Yang pertama, didasarkan pada klasifikasi pengertian dan fungsi. Jadi yang pertama, bantalan adalah elemen mesin yang menopang poros agar dapat berputar dengan minim gesekan, kemudian berfungsi untuk mengurangi gesekan rotasi serta mendukung beban radial dan aksial. Yang kedua, klasifikasi definisi berdasarkan peran dalam sistem mesin. Jadi, komponen penting dalam permesinan, terutama dalam sistem kerja pompa. Kemudian, memungkinkan poros dan elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Kemudian, definisi yang ketiga berdasarkan desain dan karakteristik. Nah, jadi yang pertama, untuk desainnya, posisi dan bentuk bantalan dapat bervariasi sesuai dengan desain mesin atau pompa. Kemudian, karakteristiknya itu harus kuat, kokoh, dan memiliki umur pakai yang panjang. Klasifikasi yang terakhir didasarkan pada dampak kerusakan bantalan. Yang pertama, jika tidak berfungsi dengan baik, dapat menurunkan kinerja seluruh sistem. Dan yang kedua, mesin atau pompa tidak dapat beroperasi dengan optimal. Ya, seperti pondasi pada gedung yang menentukan kestabilan struktur. Tadi saya sudah membahas terkait klasifikasi dari definisi bearing. Sekarang saya akan membahas klasifikasi bearing itu sendiri. Nah, jadi bearing diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros, dan yang kedua didasarkan pada arah beban terhadap poros. Nah, berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros, ini dibagi lagi menjadi dua, berdasarkan bantalan luncur, kemudian bantalan gelinding. Untuk bantalan luncur, ya, pada bagian ini terjadi gesekan luncur yang terjadi antara poros dan bantalan karena permukaan poros yang ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantaraan lapisan pelumas. Kemudian, berdasarkan bantalan gelinding, pada bagian ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berotasi dengan bagian yang statis melalui elemen bergelinding seperti bola, roll, dan roll bulat. Kemudian, klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan arah beban terhadap poros. Nah, ini diklasifikasikan menjadi 3 lagi. Yang pertama, berdasarkan bantalan radial. Nah, bantalan radial atau journal bearing, di mana arah beban yang ditumpu pada bagian ini tegak lurus pada sumbu poros. Kemudian, berdasarkan bantalan aksial. Bantalan aksial atau disebut truss bearing, di mana arah beban yang ditumpu bantalan ini sejajar dengan sumbu poros. Dan terakhir adalah bantalan gelinding khusus, di mana bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus pada sumbu poros. Baiklah, kita sudah mengetahui klasifikasi dari bearing. Selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui konstruksi dari bearing. Jadi bearing itu memiliki beberapa elemen-elemen penyusun. Yang pertama, ada lintasan dalam atau yang biasa disebut sebagai outer race. Nah, bisa kita lihat. Kemudian ada elemen kedua, yaitu elemen gelinding atau bola. Yang ketiga, ada cage. Ya, ini pinggiran dari bola. Terus ada elemen selanjutnya, yaitu alur dalam atau inner race. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait prinsip kerja dari bearing. Sebelumnya, saya akan memutar sebuah video yang merepresentasikan bagaimana bearing itu bekerja. Prinsip kerja dari bearing itu sendiri yaitu apabila ada dua buah logam yang bersinggungan antara satu dengan yang lainnya saling bergeseran, maka akan timbul gesekan, panas, dan keausan. Untuk itu, pada kedua benda diberi suatu lapisan
yang dapat mengurangi gesekan, panas, dan kehausan tersebut, serta untuk memperbaiki kinerjanya. Ditambahkan pelumas sehingga kontak langsung antara dua buah benda tersebut dapat dihindari. Setelah kita mengetahui prinsip kerja dari bearing, nah saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis bearing sesuai dengan klasifikasinya. Jadi jenis-jenis bearing itu bervariasi dan cukup banyak. Di sini ada 12 jenis, yang mana dapat kita lihat. Yang pertama ada plain bearing, ada bushing, radial bearing, truss bearing, ball truss bearing, magnetic bearing, dan lain sebagainya. Nah, pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan definisi dari masing-masing jenis bearing yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada plain bearing. Plain bearing itu merupakan jenis bearing yang memiliki permukaan rata pada bidang geseknya. Umumnya terbuat dari campuran tembaga dan kuningan, yang pada bagian permukaannya dilapisi dengan logam. Nah, logam itu biasanya yang dipakai jenis bebit atau alloy. Biasanya bearing ini digunakan pada bagian dalam mesin seperti crankshaft dan connecting rod. Nah, jenis yang selanjutnya yaitu bushing. Bushing adalah salah satu jenis friction bearing yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Jadi bushing ini sebenarnya sebuah bantalan yang digunakan sebagai tempat proses berputar. Sama seperti plain bearing, bushing umumnya itu terbuat dari campuran tembaga dan kuningan yang dilapisi logam jenis bebit atau alloy. Nah, selanjutnya ada jenis bearing radial. Jadi, jenis ini didesain untuk menerima beban radial, yaitu beban yang tegak lurus dengan poros yang dipasang pada bearing, lebih tepatnya beban yang diterima sepanjang keliling lingkaran bearing. Selanjutnya ada jenis bearing truss bearing ya. Jadi truss bearing ini sering digunakan untuk menerima beban dorongan atau truss, yaitu beban yang berasal dari samping bearing. Jadi penggunaan bearing ini biasanya pada kursi dan meja putar. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah ball truss bearing dan roller truss bearing. Untuk membedakan antara radial bearing dan truss bearing, kita bisa melihat posisi roller dan cage atau separatornya. Selanjutnya ada jenis ball bearing. Jadi, ball bearing ini merupakan gabungan fungsi dari radial dan juga truss bearing. Terus juga biasanya digunakan tidak hanya untuk otomotif equipment saja, namun bisa digunakan untuk mesin maupun alat-alat rumah tangga. Nah, kinerja dari bearing ball bearing ini sederhana, namun memiliki gerak putar yang efektif, sehingga paling banyak dipakai karena bisa menangani beban putar atau radial load maupun beban tekan dari samping atau truss load. Nah, meskipun bearing ini memiliki kemampuan yang bagus, tapi penggunaannya tidak disarankan pada beban yang terlalu berat. Selanjutnya ada jenis ball truss bearing. Untuk jenis ini didesain untuk kebutuhan khusus yang hanya dapat menerima beban yang ringan saja. Sebagai contoh, pada meja makan atau kursi yang dapat diputar, kedua benda tersebut menggunakan bearing agar dapat berputar. Jenis yang selanjutnya ada magnetic bearing. Seperti namanya ya, jadi magnetic bearing ini mengandalkan gaya magnet dalam operasionalnya. Kemudian ada jenis roller bearing. Nah, jadi roller ini dapat menahan beban radial yang berat. Rollernya itu berbentuk silinder sehingga bagian yang bersinggungan antara inner dan outer race tidak hanya pada satu titik namun suatu garis, sehingga penyebaran bebannya berada di sepanjang garis tersebut, memungkinkan bearing untuk menahan beban yang lebih besar dibandingkan ball bearing. Namun, ball bearing ini tidak didesain untuk menangani beban dorong. Selanjutnya ada jenis roller truss bearing. Bearing ini desainnya itu mirip kayak roller bearing, cuman dia posisinya berbeda. Fungsi bearing roller truss ini cocoknya untuk beban yang lumayan berat. Kemudian ada jenis strapped roller bearing. Jadi ini biasa digunakan pada poros roda mobil. Kemudian jenis ini memiliki dua buah roller yang saling berseberangan alias dua arah, yakni bagian luar dan bagian dalam. Nah, kemudian ada jenis spherical roller bearing. Jadi spherical roller bearing adalah jenis bearing yang terdiri dari dua baris roller berjalan pada dua jalur. Jadi dengan bentuk seperti itu, bearing ini dapat menerima beban yang berat, baik itu beban radial maupun beban truss. Jadi bearing ini seringnya dipakai pada hub mobil. Dan yang terakhir ada jenis needle roller bearing. Jadi jenis ini bentuk rollernya itu panjang namun diameternya kecil. Nah, kita bisa menemukan bearing ini pada poros engkol. Jadi
bagian yang menghubungkan connecting rod dengan porous ankle sesuai dengan fungsi dan jenis bearing. Baiklah, penjelasan terkait definisi jenis-jenis bearing merupakan penjelasan penutup dari sesi singkat pemaparan terkait materi bearing pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.